بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa faqihna fid din. Saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda yang agung, yaitu untuk mentadabburi ayat-ayat atau firman-firman Allah Tabaraka wa taala. Baik, pada kesempatan malam hari ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan memulai tadabbur dengan surat yang baru. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat Ad-Dzariyat. Untuk itu pada malam hari ini fa insyaallah taala kita akan melanjutkan, yaitu surat yang berikutnya. Kita akan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur. Dalam surat At-Tur. Kita mulai untuk kesempatan malam hari ini. Kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tadabburi pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Ya, insyaallah taala akan kita pelajari, akan kita tadabburi, yaitu bagian yang awal dari surat At-Tur ini. Kita terjemahkan terlebih dahulu sepintas dari beberapa ayat yang akan kita pelajari tafsirnya, renungannya dari penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur. Ayat pertama dari surat ini adalah Allah taala bersumpah, dan demi bukit Tur. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis. Fi raqim mansyur, pada lembaran-lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat, dan demi rumah al-ma'mur, baitul ma'mur. As-saqfil marfu, dan atap yang ditinggikan.
wal bahril masjur, dan demi lautan yang melimpah airnya, yang bergelombang airnya. Inna adzab rabbika lawaqi, sesungguhnya azab dari Rabb kalian adalah akan benar-benar terjadi. Malahu min dafi', tidak ada yang bisa menolak. Yauma tamurus sama'u maura, yaitu ketika langit itu berputar, bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Wa tasirul jibalu sayra, dan juga gunung-gunung berjalan dengan sebenarnya, dengan cepat. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina hum fi khawdi yal'abun, yang mereka itu bermain-main. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, ketika mereka itu dilempar ke dalam neraka dengan lemparan yang keras. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah siksa neraka yang kalian dustakan. Taib, ya, lebih jelasnya makna yang terkandung dari firman-firman Allah Ta'ala ini kita akan baca bersama, akan kita pelajari bersama, yaitu keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala berkenaan dengan ayat-ayat ini. Kita mulai dari ayat yang pertama, ya, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wat-tur. Qala Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, di dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah, yuqsimu ta'ala bihadhil umuril azimah, yuqsimu ta'ala bihadhil umuril azimah. Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat-ayat ini yaitu dengan perkara-perkara yang besar. Ya, dimulai pertama dengan sumpah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan At-Tur, mustamilah ala al-hikamil jalilah, yang mencakup yaitu hikmah-hikmah yang besar. Ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan sebagian dari makhluknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini mengandung hikmah-hikmah yang besar, ya, mengandung pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita makhluknya. Alal ba'si wal jaza lil muttaqin wal mukadzibin. Demikian pula mengandung isyarat serta hikmah yang besar, antara lain adalah menunjukkan adanya hari kebangkitan, menunjukkan adanya hari pembalasan, baik bagi orang yang bertakwa maupun bagi orang yang mendustakan atau orang yang durhaka. Orang yang bertakwa dia akan mendapatkan balasan yang sebaiknya dari Allah Ta'ala dari amal ketaatannya. Sedangkan orang yang dia ini durhaka, mendustakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatannya. Fa'aqsama ta'ala bit-tur. Yang pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan bukit Tur atau gunung At-Tur, wa huwa al-jabalul ladzi kallama Allahu alaihi Musa ibnu Imran. Yang dimaksud dengan At-Tur di sini kata beliau, dia adalah al-jabal, ya, gunung, di mana di situ Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara secara langsung kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, Musa ibnu Imran alaihissalatu wassalam. Ya, dijelaskan di dalam ayat yang lainnya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan yaitu gelar Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara secara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini termasuk keistimewaan beliau, ya, termasuk derajat beliau yang tinggi dibanding yaitu yang lainnya. Dan kemarin sudah kita singgung bahwasanya beliau adalah yaitu nabi yang paling mulia dari nabi-nabi atau para utusan Bani Israel. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi gunung Tur ini dia adalah
yaitu di mana di situ Allah bicara dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wa auha ilaihi ma auha minal ahkam. Di situ pula yaitu Allah tabaraka wa taala memberikan wahyu kepada beliau alaihissalatu wassalam dengan beberapa hukum. Ya. Jadi di situ Allah berbicara dengan Nabi Musa dan juga Allah sampaikan wahyu kepada beliau alaihissalatu wassalam. Wa fi dzalika minal minnah alaihi wa ala ummatihi. Maka dalam hal ini, dalam perkara Allah bersumpah dan juga berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan bagaimana beliau menerima wahyu di tempat itu, maka ini yang pertama adalah mengandung anugerah Allah tabaraka wa taala yang besar kepada beliau dan kepada umatnya. Bahwasanya mereka adalah para umat yang Allah taala berikan anugerah yang besar kepada mereka, di mana Allah taala mengutus utusan yang banyak, termasuk di dalamnya adalah Nabi yang mulia Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan juga Allah sampaikan wahyu kepada mereka, Allah turunkan wahyu kepada mereka. Ma huwa min ayatillahil azimah, yang dia adalah merupakan ayat-ayat Allah taala yang agung. Dan dia adalah merupakan ayat-ayat Allah taala yang agung. Dan termasuk di sini juga masyaallah ikhwah, ini terkandung kemuliaan tempat. Ya. Menjelaskan tentang betapa mulianya tempat yang di situ Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yaitu Bukit Tur, atau sering kita juga menyebutnya dengan Bukit Tur Sina. Ya. Ini adalah menunjukkan keutamaan tempat tersebut. Wa ni'amuhu allati la yuqaddirul ibadu laha ala 'addin wala thamanin. Demikian pula menunjukkan nikmat-nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka para hamba tidak bisa memperkirakan dengan hitungan maupun dengan nilai harga, karena saking besarnya. Apalagi ketika Allah tabaraka wa taala mengirim utusan kepada kita untuk menjelaskan jalan-jalan yang menyampaikan kepada kebaikan, kemudian Allah turunkan kepada kita para hamba ini wahyunya yang menjadi pegangan bagi kita untuk mencapai keridhoannya, maka ini adalah kenikmatan besar yang tidak ada kenikmatan yang melebihi nilai dari nikmat-nikmat atau anugerah-anugerah dari Allah taala tersebut. Kemudian ayat yang berikutnya, wa kitabim mastur, ayat yang kedua, dan kitab yang tertuliskan, kitab yang tertulis. Ya, maka beliau menjelaskan yahtamilu annal murada biha al-lauhul mahfud. Jadi ihtimal yang pertama, kemungkinan pertama, wa kitabim mastur, dia maksudnya adalah kitab yang ada di lauh al-mahfud. Apa itu? Ya, kitab al-lauh al-mahfud itu alladzi kataballahu bihi kulla syai'in, yaitu kitab yang di situ Allah taala tulis segala sesuatu. Segala sesuatu berkenaan dengan yaitu makhluk ditulis oleh Allah tabaraka wa taala di sana. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, innallaha kataba kitaban fa huwa maktubun indahu. Innallaha kataba kitaban qabla ay yakhluqa al-khalqa fa huwa maktubun indahu fawqal arsy. Rasulullah jelaskan, sungguhnya Allah tulis kitab ya sebelum Allah ciptakan para makhluk. Jadi sebelum Allah taala menciptakan kita semua para hamba dan seluruh makhluk yang ada di alam ini, Allah telah tulis tentang mereka itu, tentang takdir mereka itu, apa yang akan terjadi pada mereka, apa yang akan mereka alami dalam hidup mereka, semuanya sudah ditulis secara rinci oleh Allah taala. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Rasulullah jelaskan kitab itu ya maktubun indahu, maktubun indallah, yaitu tertulis di sisi Allah tabaraka wa taala fauqal arsy, di atas arsy-Nya. Jadi ini
ya, adalah berkenaan dengan Al-Lauhul Mahfuz, yaitu lembaran-lembaran yang terjaga, yang di situ Allah Ta'ala menulis segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Ini kemungkinan yang pertama. Wa yahtamilu anal murada bihi al-Qur'anul Karim. Memungkinkan atau kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan kitabun mastur, dia adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang ada pada kita kaum muslimin. Alladzi huwa afdhalul kutub, yang dia adalah merupakan kitab yang paling mulia, paling utama. Anzalallahu muhtawiyan ala naba'il awwalina wal akhirin, yang Allah Ta'ala turunkan kitab tersebut, Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'an yang agung ini muhtawiyan, mencakup, mengandung, ala naba'il awwalina wal akhirin, mengandung di dalamnya, terkandung di dalamnya, tercakup di dalamnya berita-berita dari orang-orang yang terdahulu, kemudian orang-orang yang belakangan, wa ulumis sabiqina wal lahiqin, demikian juga ilmu pengetahuan dari orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang menyusul kemudian sampai akhir zaman. Ini tentang wa kitabim mastur. Jadi kemungkinan pertama dia adalah kitab yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Lauhul Mahfuz, yang di situ Allah Ta'ala tuliskan segala sesuatu berkenaan dengan makhluknya. Kemudian yang kedua kemungkinannya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kitabun mastur, tulis ya, kitab yang tertulis, maksudnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Wa qauluhu, dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala fi raqqim mansyur, ya, di dalam lembaran-lembaran yang terbuka, ai warakun mansyur, yaitu dalam lembaran-lembaran, mansyurun ai maktubun mastur, ya, di dalam lembaran-lembaran yang tertulis di dalam lembaran itu, ya, tertulis dalam lembaran itu, masturun zahirun ghairu khafi, yaitu nampak, ya, yang nampak, yang jelas. La yakhfa haluhu ala kulli aqilin basir. La yakhfa haluhu ala kulli aqilin basirin, yang tidak samar apa yang ada di dalam kitab itu bagi orang yang berakal dan orang yang memiliki basirah, ya, orang yang masih memiliki pemikiran yang jernih. Ya, kalau kita rujuk di keterangan beliau ini, maka kembalinya adalah lebih kuat kepada, yaitu kemungkinan yang kedua, bahwasanya wa kitabim mastur, maksudnya Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang keempat, wal baitil ma'mur, Allah Ta'ala bersumpah dan demi al-bait al-ma'mur. Apa yang dimaksud dengan al-baitul ma'mur yang Allah Ta'ala bersumpah? Ya, kalau Allah Ta'ala bersumpah dengannya, berarti ini adalah merupakan makhluk Allah yang agung, ya, yang mengandung hikmah yang besar terhadap kita semua para hamba. Al-baitul ma'mur, ma huwa baitul ma'mur? Beliau menjelaskan di sini, wa huwa al-baitul ladzi fawqas sama'is sabi'ah. Baitul ma'mur, dia adalah rumah, maksudnya di sini adalah rumah ibadah, rumah berkumpul untuk ibadah yang ada di atas langit yang ketujuh, yang ada di langit yang ketujuh, ya. Jadi di sanalah ada, yaitu rumah untuk beribadah, ya. Siapa yang ibadah di situ? Yaitu para penduduk langit yang ketujuh, yang mereka adalah para malaikat yang mulia. Namanya adalah Baitul Ma'mur. Kenapa dikatakan Al-Ma'mur? Rumah yang ma'mur, ya, Baitul Ma'mur. Al-Ma'mur maddal awqat, yang senantiasa dimakmurkan, ya, senantiasa dimakmurkan, diramaikan, ya, senantiasa di situ dihidupkan sepanjang waktu, tanpa hentinya senantiasa dimakmurkan, dihidupkan dengan apa? Ya, bil malaikatil kiram, yaitu oleh para malaikat yang mulia. Yadkhuluhu kullu yaumin sab'una alfa malakin, yang masuk di situ setiap harinya adalah 70.000 malaikat.
Masuk di Baitul Ma'mur itu tiap harinya adalah 70.000 malaikat. Apa aktivitas mereka di situ? Aktivitas mereka adalah melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tawaf, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yata'abbadun fihi li rabbihim. Jadi mereka beribadah kepada Rabbnya. Mereka beribadah kepada Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kebanyakan dari kita manusia juga beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yata'abbaduna li rabbihim. Mereka beribadah kepada Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Thumma la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Kemudian mereka tidak kembali sampai hari kiamat. Paham di sini maksudnya, masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Baitul Ma'mur di situ tiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat itu tiap hari masuk di situ. Mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan setiap kali masuk, maka di hari yang lainnya berganti dengan yang lainnya. 70.000 tiap hari sampai hari kiamat. Dan yang masuk di situ belum pernah kembali lagi ke situ sampai hari kiamat. Menunjukkan apa maksudnya ikhwah? Menunjukkan betapa banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi setiap hari 70.000. Di hari berikutnya 70.000. Yang sudah masuk di situ tidak akan kembali ke situ sampai hari kiamat. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lebih tahu berapa jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beribadah, ta'abbad, mendekatkan diri dan bertaqarrub ila Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qila innal baital ma'mur huwa baitullah al-haram. Kemudian dikatakan, maksudnya ditafsirkan juga, ada yang berpendapat bahwasanya ada yang berpendapat dari kalangan ahli tafsir bahwasanya al-baitul ma'mur itu maksudnya adalah Baitullah al-Haram. Baitullah al-Haram yang ada di mana? Ada di Mekah. Yang di situ ada Ka'bah. Baitullah al-Haram. Ini penafsiran yang kedua. Baitul Ma'mur maksudnya adalah Baitullah al-Haram. Baitullah al-Haram yang dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan juga Nabi Ismail putra beliau alaihi wassalatu wassalam. Jadi Baitul Ma'mur, tafsir yang kedua adalah Baitullah al-Haram, Ka'bah yang ada di Mekah al-Mukarramah. Al-Ma'mur bit-ta'ifina wal musallin, yang itu juga dimakmurkan, diramaikan, dihidupkan dengan tawaf dan juga beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, salat, dan juga ibadah-ibadah pendekatan diri kepada Allah Ta'ala yang lainnya. Wadzakirina kulla waqtin, dan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di situ para hamba ini setiap waktu. Wabil wufudi ilai bil haji wal umrah, demikian pula manusia berdatangan, kaum muslimin berdatangan dari segala penjuru untuk yaitu melaksanakan haji dan umrah. Jadi ini dua penafsiran yang tidak ada pertentangan di antara keduanya. Jadi Baitul Ma'mur bisa juga dibawa kepada pengertian apa tadi? Yang pertama, Baitul Ma'mur yang ada di atas langit yang ketujuh, yang di situ adalah tempat ibadahnya, yaitu para malaikat yang menghuni langit yang ketujuh, yang masuk di dalamnya 70.000 malaikat setiap harinya dan tidak kembali sampai hari kiamat. Kemudian pengertian yang kedua adalah Baitul Ma'mur maksudnya adalah Baitullah al-Haram, Ka'bah, Baitullah al-Haram yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail, yang di situ juga dimakmurkan dengan apa? Dengan ibadah
dengan tawaf, dengan sholat, dengan zikir, yang kalau Baitul Ma'mur yang ada di atas langit dimakmurkan dengan ibadah oleh para malaikat dan tidak pernah berhenti, setiap harinya selalu makmur hidup dengan ibadah kepada Allah. Demikian pula yang di bumi ini pun demikian. Yang di bumi yang kita namakan dengan Ka'bah atau Baitullah Al-Haram juga dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah, tidak terhenti. Ya, kaum muslimin senantiasa tawaf dan selalu melimpah mereka melaksanakan yaitu sholat, kemudian berzikir kepada Allah Tabaraka wa Taala, melaksanakan umrah di situ, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ada yaitu beberapa penjelasan dari para ahli tafsir bahwasanya Baitul Ma'mur yang ada di atas langit yang ketujuh itu sejajar dengan Baitullah Al-Haram yang ada di bumi ini. Allah alam tentang kesahihan dari hadis-hadis ini. Tapi ada keterangan demikian dari para ulama tafsir berdasarkan yaitu hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Ya. Jadi sejajar maksudnya adalah yaitu lurus. Jadi di sini ada Baitullah Al-Haram, Ka'bah, maka lurus ke atas di situ ada Baitul Ma'mur yang dihuni dan dihidupkan oleh para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia. Dan ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai kepada langit yang ketujuh, maka beliau kabarkan tentang bahwasanya di situ masuk malaikat yang banyak sekali tadi. Kemudian beliau juga menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersandar di yaitu tiang Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, al-jaza' min jinsil amal. Sebagaimana beliau membangun dan memakmurkan Baitullah Al-Haram yang ada di bumi, maka beliau pun bisa yaitu memakmurkan dan menghuni Baitul Ma'mur yang ada di atas langit yang ketujuh. Beliau bisa mengunjunginya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah berita-berita gaib yang kita tidak bisa melihatnya. Ya, kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa menyaksikannya, dan kita meyakini, kita mengimani adalah sekedar kita terima berita sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan demikian, maka kita terima, ya, kita imani, kita yakini, karena ini adalah konsekuensi dari syahadat kita. Ya, ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka konsekuensinya termasuk keharusannya adalah ya membenarkan at-tasdiq bima akhbara, membenarkan dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral ikhwah kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan pembahasan ini. Kama aqsama Allah Ta'ala bihi fi qawlihi, sebagaimana Allah Ta'ala bersumpah dengannya di dalam firman-Nya, ya, ini tentang negeri di mana Baitullah Al-Haram itu berada. Negeri di mana Baitullah Al-Haram itu berada. Negeri mana itu? Negeri Mekah. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di situ. Beliau dibesarkan di situ. Sebelum kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Allah Ta'ala bersumpah, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya apa? Mekah. Ya. Yang dia adalah negeri yang aman. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia merasakan keamanan. Ya. Bahkan musuh Allah sampai di situ dia pun aman, merasakan ketentraman, kedamaian. Ya, ini adalah merupakan ya termasuk ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang agung di alam ini.
Terbukti sebagaimana yang Allah katakan, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Ya, sampai sekarang seorang masih merasakan yaitu keamanan, kedamaian. Ya, dan seorang kalau berkunjung ke sana, ya, maka dia akan punya kerinduan untuk kembali ke sana. Seakan-akan itu adalah rumahnya, seakan-akan itu adalah tempat kembalinya. Ya. Nah, ini sudah merupakan ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi kita yang ya belum pernah ke sana, tentunya keinginan itu ya sangat besar. Keinginan itu dan cita-cita itu sangat besar untuk sampai ke sana, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah, wa haqiqun bi baitin huwa afdalu buyutil ardh. Dan sepantasnya lah yang dia adalah merupakan rumah yang paling mulia di atas permukaan bumi, ya. Rumah ibadah yang paling mulia, paling utama di atas permukaan bumi ini adalah Baitullah Al-Haram, yaitu yang ada di Mekah. Di situ ada bangunan Ka'bah. Dia adalah merupakan yaitu rumah yang paling mulia, yang paling utama yang ada di alam semesta ini, yang ada di permukaan bumi ini. Tidak ada yang melebihi keutamaan, ya, dan kemuliaan rumah tersebut. Makanya sampai ini membuat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka iri dengan yaitu keutamaan, kemakmuran dan keamanan yang ada di sana. Allah Ta'ala bersumpah dengannya, alladzi yaqsiduhun nasu bil haji wal umrah, yang manusia mereka berbondong-bondong bergerak menuju ke sana untuk apa? Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Melaksanakan haji dan umrah, ya, yang dia adalah merupakan ahadi arkanil Islam, termasuk salah satu dari rukun Islam, ya. Jadi di situ rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana, mampu dalam fisiknya, mampu dalam pembiayaan keberangkatannya, pulangnya, mampu yaitu untuk nafkah bagi orang yang ditinggalkannya, dan juga jalan yang dilaluinya adalah jalan yang memungkinkan, maksudnya adalah aman, ya, aman, tidak ada hal-hal yang mengganggu keamanan dari perjalanannya, maka ini berarti dia adalah orang yang mampu melakukan ibadah haji dan dia wajib untuk mengerjakannya. Wa mabanihi al-idham, dan termasuk bangunan Islam yang agung, allati la yatimmu illa biha, yang tidak sempurna Islam ini kecuali dengannya. Wa huwa alladzi banahu Ibrahim wa Ismail, dan dia adalah merupakan rumah ibadah, ya, yang mulia, yang agung, yang dibangun oleh siapa? Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wa ja'alahu Allahu masabatan linnasi wa amna, ya, dan Allah Ta'ala jadikan rumah itu, wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah Al-Haram itu sebagai masabatan linnasi wa amna, masabah linnasi wa amna. Para ulama tafsir menjelaskan yang dia itu adalah merupakan tempat berkumpulnya manusia dari segala penjuru, ya, kaum muslimin berdatangan, tempat kembalinya mereka, tempat yang merupakan kerinduan mereka untuk kembali ke situ, masabatan linnasi wa amna, dan tempat yang aman bagi mereka, ya, tempat yang aman bagi mereka. Ayyuksimallahu bihi, untuk kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengannya, wa yubayyinu min uzmatihi ma huwa laik bihi wa bitahrimi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yang menjadi keagungan Baitullah Al-Haram itu, Ka'bah itu,
Dan kemudian Allah Ta'ala jelaskan juga tentang kehormatannya, dihormatihi dengan kehormatannya. Jadi ini kandungan, ini kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan Baitullah Al-Haram melalui firman-Nya wal baitil ma'mur, ya, dengan penafsiran kemungkinan yang kedua tadi, karena dia adalah merupakan rumah yang agung, yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, yang dibangun oleh, yaitu bapaknya ahli tauhid. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kita, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti agama beliau yang hanif, yang senantiasa mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauh dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian ayat yang kelima, wasaqfil marfu, dan demi langit, ya, demi atap yang ditinggikan. Atap yang ditinggikan itu maksudnya adalah as-sama. Atap yang ditinggikan adalah as-sama alladzi ja'alallahu syaqfan lil makhluqat, yang Allah Ta'ala jadikan langit itu sebagai syaqfan, sebagai atap bagi kita. Jadi atap yang besar bagi kita semua manusia dan juga makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Wa bina'an lil ardi, dan juga sebagai bangunan bagi bumi dan penduduknya. Yastamidu minhu anwaruha, yang terpancar darinya yaitu cahayanya, karena di situ ada matahari yang senantiasa memancarkan sinarnya. Wa ja'alna siraja wahaja, kami jadikan itu sebagai pelita yang terang menerangi kehidupan kita umat manusia ini. Wa yaqtadi bihi, ya, wa yaqtadi bi alamatiha wa manariha, dan mengambil petunjuk dengannya, yaitu dengan adanya alamat yang ditunjukkan oleh langit tersebut, dan juga cahaya matahari, cahaya bintang. Wa yanzilullahu minha al-matar warahmah wa anwa'ir rizq, dan Allah Ta'ala turunkan dari langit itu yaitu hujan, kemudian rahmat Allah Ta'ala, dan juga bermacam-macam rezeki bagi kita semuanya para hamba. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki untuk kalian, ya, ada rezeki bagi kalian, dan juga apa yang dijanjikan bagi kalian semuanya. Wal bahril masjur, kemudian ayat yang ke-6, dan demi, ya, sumpah Allah yang selanjutnya, dan demi lautan yang melimpah ruah airnya dengan gelombangnya. Kalau kita ke lautan, maka kita akan menyaksikan bagaimana melimpah ruahnya air, ya, air lautan, dan beserta dengan gelombang-gelombang yang ada di situ. Wal bahril masjur, maka Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Ai al mamlu'u ma'un, ya, yang selalu penuh dengan air. Qad syajarallahu, yang Allah Ta'ala penuhkan, Allah limpahkan airnya. Wa mana'ahu min ayyafidhu ala wajhil ard, dan Allah tahan, ya, Allah tahan supaya airnya tidak melimpah, tidak meluap ke daratan. Bagaimana Allah menahan airnya itu? Padahal itu airnya besar, gelombangnya besar, tapi Allah tahan supaya itu tidak melimpah, tidak tumpah ke daratan. Kalau misalnya air lautan itu senantiasa sewaktu-waktu, ya, tumpah ke daratan, maka akan membinasakan kita, karena gelombangnya airnya begitu besar. Tapi Allah menahannya, ya, Allah menahannya sehingga air itu tetap ada di tempatnya. Ma'anna muqtadha tabi'ah, ya, padahal secara tabiat, ya, air tersebut ayyaghmura wajhul ard, air itu akan tumpah, akan melimpah ke daratan. Itu secara tabiat,
Karena air itu akan mengalir kepada tempat yang kosong atau tempat yang rendah. Walakin hikmatuhu iqtadat, tapi hikmah Allah tabaraka wa taala yang mengharuskan ayyamna'ahu 'anil jiryani wal faidhan. Allah cegah, Allah tahan supaya air itu tidak mengalir ke daratan kecuali beberapa kesempatan atau pada situasi tertentu yang Allah Ta'ala kehendaki air itu melimpah. Terjadi apa? Gelombang besar, terjadi tsunami. Karena apa? Allah Ta'ala menimpakan musibah kepada para hamba ini disebabkan karena kedurhakaan mereka. Sebagaimana yaitu berulang kali terjadi, terjadi di mana-mana. Nah, Allah Ta'ala menampakkan yaitu keagungannya, ayatnya yang besar bagi para hambanya, kekuasaan yang besar di atas para hambanya. Bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang lemah, yang seharusnya mereka segera kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Liya'ishu man ala wajhil ardi min anwa'il hayawan, supaya bisa hidup, kita manusia bisa hidup, kemudian hewan-hewan juga bisa hidup, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa qila innal murada bil masjur, dan juga dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan masjur al-muqad alladhi yuqadu naran yaumal qiyamah. Yang dimaksud dengan wal bahril masjur itu adalah yaitu yang dinyalakan, dan lautan yang dinyalakan. Yang dinyalakan. Kalau dinyalakan menjadi apa? Menjadi api. Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Alladzi yuqadu naran yaumal qiyamah, yang dinyalakan menjadi api pada hari kiamat. Naron taladdo, menjadi api yang berkobar-kobar. Mumtala'an ala si'ati min asnabil adab, itu penuh dengan segala kelapangan atau keluasannya, min asnafil adab, dengan berbagai macam adab. Untuk siapa? Untuk musuh-musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, untuk orang-orang yang durhaka, untuk orang-orang yang mengkufuri firman-firmannya, orang-orang yang menentang kepada para utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lautan itu nanti akan dinyalakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi api yang berkobar, yang akan membakar kepada setiap orang yang durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kita selesaikan, kita akhiri untuk malam hari ini. Sampai di sini renungan kita. Diingat, yaitu sampai pada ayat yang ke-6 dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat At-Tur. Untuk ayat-ayat yang selanjutnya masih berkaitan dengan apa yang kita baca pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Allahu alam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita tadabburi, apa yang kita pelajari untuk malam hari ini. Kita lebih memahami besaran Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui renungan kita terhadap ayat-ayatnya, kemudian apa yang ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di alam ini melalui apa yang Allah bersumpah dengannya dari makhluknya, dari Bukit Tur, kemudian yaitu dengan kitab yang tertulis, dengan Baitul Ma'mur, baik Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ketujuh maupun Baitul Ma'mur yang ada di permukaan bumi ini, kemudian dengan langit, dengan langit yang dia adalah merupakan atap dari penduduk bumi ini, kemudian juga dengan lautan yang penuh
dengan air melimpah, ya, dan juga Allah ingatkan, ya, dengan berdasarkan penafsiran yang kedua, wal bahril mahjur adalah yaitu adanya lautan itu yang kemudian nanti akan dirubah atau dinyalakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi api yang berkorbar, yang api yang menyala untuk membakar para musuh-musuhnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.